Selamat malam, selamat datang kepada EBT Heroes yang telah hadir pada malam hari ini dalam kegiatan Z-Talk, yaitu talk show yang diselenggarakan oleh Zona EBT dengan judul Pengalaman S2 di Luar Negeri dalam Penelitian Energi Terbarukan. Bersama saya, Safa Azahra, selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, dimohon untuk mengubah username-nya menjadi nama underscore asal instansi, biar kita bisa saling kenalan teman-teman. Teman-teman yang hadir pada malam hari ini asalnya dari mana aja nih? Saya lihat nih udah ada berapa nih ya? Eh ada Hanif Al-Amri dari Universitas mana ini? Jember ya. Kemudian ada Wari Samudro dari Budi Luhur dan lain-lain juga. Nah, untuk teman-teman juga yang bisa on cam, dimohon juga untuk on cam teman-teman biar kita bisa saling kenal-kenalan nih gitu, saling lihat muka-mukanya gitu. Siapa tahu ketemu di jalan gitu, kita bisa saling say hi gitu, teman-teman. Nah, sambil menunggu nih, aku pengen pengen tahu dulu nih kabar teman-teman pada malam hari ini nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Nah, di layar teman-teman bisa lihat nih ada emoticon-emoticon gemes nih ya, ada emoticon-emoticon gemes nih ada 6 dari 1 sampai 6. Teman-teman gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Boleh dikasih reaction nih di bawah ya. Boleh dikasih react tergokil nih. Nomor satu kah, nomor dua gitu ya, gemes-gemes unyu-unyu gitu. Atau ada yang lagi sedih pada malam hari ini gitu, nomor 5 gitu ya. Atau mungkin ada yang nomor 6 gitu, tahu ah nih acara apa gitu ya. Boleh dikasih reactionnya dulu teman-teman. Wah, ada yang nomor 1. Wah, ada yang senyum. Wah, berapi-api nih. Mas Gifari Husnul Khotimah juga nih udah berapi-api begitu ya untuk mengikuti talk show pada malam hari ini. Nah, teman-teman nih ya udah hadir pada malam hari ini. Buat yang bersedih gitu ya, ataupun ada yang masih mau menambah gitu fuel untuk malam hari ini, energi pada hari ini, aku punya kabar gembira buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Teman-teman boleh banget ngebagiin cerita kalian mengikuti talk show Zona EBT pada malam hari ini. Gampang banget gitu ya. Ini caranya ala-ala Gen Z gitu ya. Teman-teman tinggal ngevideo atau bikin foto yang diupload di Instagram, di story Instagram. Kemudian jangan lupa untuk mention @zona_ebt di Instagram ya. Nah, teman-teman dipastiin dulu udah follow Instagram Zona EBT dan udah join grup. Kemudian nanti untuk 3 peserta yang paling yang paling beruntung gitu ya, bakal dapetin hadiah-hadiah seru dari Zona EBT. Kemudian nanti hadiahnya bakal diumumin di Instagram Zona EBT, jadi jangan lupa untuk di follow teman-teman. Nanti teman-teman yang kesulitan ataupun punya pertanyaan, boleh banget dihubungin ke admin kita di admin Zona EBT di WhatsApp Zona EBT seperti tertera di atas gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang malam hari ini udah hadir, ada yang pernah ikutan talk show ini? Kalau ada yang udah pernah ikutan talk show, boleh dong raise hand-nya. Wah, baru semua nih kayaknya ya. Talk show malam hari ini kayaknya semua pesertanya baru-baru nih. Makanya nih ya, teman-teman jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya dan kenalan sama Zona EBT, teman-teman. Nah, nggak sampai situ aja, teman-teman. Aku bakal ngebagiin info. Oh, udah ada nih. Ternyata ada Mas Handi Siregar udah pernah ikutan ya. Udah pernah ikutan talk show ini ya. Halo Mas Handi Siregar. Halo, selamat malam. Oh, ternyata perempuan ya. Salah nih saya. Udah pernah ikutan talk show ya? Udah ada 2 kali ya. Alhamdulillah. Dulu itu tentang
Mohon maaf ya lupa ya. Kayaknya pernah tentang karbon ya, karbon, Karbon. karbon, green karbon ya, green karbon dulu Ah, Dengan Pak Trimo. Kemudian lupa Mbak, ada 2 kali pokoknya. Sama ini berarti 3 ya. Alhamdulillah. Udah pernah dapat hadiah dari zona EBT? Oh nggak pernah. Belum ya. Nah, jangan sampai ini udah 3 kali masih belum juga nih. Eh, jangan lupa makanya untuk ngupload gitu ya. Foto maupun video nanti di tag @zona EBT gitu ya. Oke. Udah 3 kali nih, Masya Allah ya. Keren banget nih udah ikut 3 kali ini. Ya, terima kasih. Keren sih zona BT, keren. Mantap. Terima kasih juga. Nah, Iya. selain dari bagikan ini ya, story ini teman-teman, aku juga punya info menarik nih buat teman-teman. Info selanjutnya adalah mini kelas. Nah, mini kelas ini teman-teman, kita bawain materi-materi mengenai energi terbarukan. Kebetulan di tanggal 13 Januari 2024 di jam 9 pagi melalui live Zoom begitu. Kita akan ada mini kelas berjudul Pengenalan Skema Alur Perizinan dan Regulasi PLTS Atap di Indonesia. Ini lagi rame-rame banget kan ya regulasi PLTS Atap di Indonesia ini gitu. Mungkin teman-teman yang penasaran ataupun pengen nanya-nanya gitu sama speaker kita mengenai gimana sih regulasi PLTS atap di Indonesia gitu. Gimana sih cara perizinannya gitu. Mungkin mau eh, pasang gitu ya di rumah. Boleh banget bisa langsung daftar di zonaebt.com/zona PV13 atau boleh langsung ke admin zona EBT. Nanti akan ada Mas Riando Perdana dari Project Manager Solar PV, Suprako Multisarana, Mas Riano Perdana selaku Project Manager Solar PV dari Suprako Multisarana. Untuk teman-teman boleh langsung ke zona zona PV. Nah, teman-teman yang masih belum tahu nih, atau teman-teman kan tadi bahas ikut talk show ini pada malam ini, jangan lupa dulu kita lanjut saya di medsos zona EBT. Nah, kita ada di Facebook, YouTube, Twitter, dan juga LinkedIn, dan juga ada Pinterest di @zona_ebt. Jadi teman-teman jangan lupa untuk followin dan kepoin terus sosial media kita, karena di sosial media kita nge-share info-info gitu mengenai pekerjaan, lowongan pekerjaan, ataupun info energi baru terbarukan. Nah, oke teman-teman, aku masih ada info untuk teman-teman semua malam hari ini. Luar biasa banget ya. Belum mulai tapi informasinya udah banyak nih yang dikasih buat teman-teman. Nah, ada juga sertifikat blue carbon untuk teman-teman yang berminat. Sertifikat ini akan ngebantu kamu untuk nyerap 99 kg CO2 ekuivalen dari atmosfer di setiap pembelian sertifikat blue carbon ini. Nah, kalau kalian berkontribusi, kalian ini udah berkontribusi untuk penanaman 3 pohon mangrove dan pembibitan lamun untuk partner petani, melindungi dan juga memulihkan ekosistem dan juga mendukung komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan gitu ya, dengan menggunakan alat-alat yang proper begitu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang berminat boleh langsung aja ke admin @zona EBT. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, tentu kita punya rules ya teman-teman yang teman-teman perlu ikuti agar talk show pada malam hari ini berlangsung dengan kondusif, begitu teman-teman. Pertama, teman-teman menggunakan pakaian yang rapi. Teman-teman yang masih belum menggunakan boleh juga langsung menggunakan akan saya
persilakan terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian teman-teman juga yang bisa on cam begitu ya, diusahakan untuk on cam gitu selama talk show berlangsung. Nah, kemudian peserta dilarang untuk mencoret-coret, menimbulkan kegaduhan via chat ataupun mikrofon begitu ya, atau bertindak tidak sopan di depan kamera selama acara. Kan ya teman-teman agar kondusif begitu ya, peserta teman-teman wajib mengikuti peraturan selama acara talk show berlangsung begitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi gitu teman-teman, kita langsung lanjut ke acara inti teman-teman. Ini nih kayak yang ditunggu-tunggu. Talk show mengenai pengalaman S2 di luar negeri dalam penelitian energi terbarukan. Saya perkenalkan speaker pada malam hari ini ada tiga teman-teman. Ya, halo teman-teman, suara saya bisa terdengar? Mohon maaf barusan keganggu sama jaringan gitu ya. Halo, suara saya bisa terdengar? Ya, Kak. Oke, eh, Bagus. ya, oke. Teman-teman, saya ulang. Saya perkenalkan speaker kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Kak Indra Noviasani dari The University of Queensland. Halo Kak Indra, saya lihat sudah bergabung ya di layar. Ya, halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Yang Malam. kedua ada Kak Ganis Riyadi Wicaksono dari Imperial College London. Halo Kak Ganis. Halo semua, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Dan yang ketiga ada Kak Givari Abi Malik Nasution dari Tokyo Institute of Technology. Halo Kak Givari, selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Wah, kelihatannya udah excited banget nih ya di layar-layar nih. Gimana kabarnya nih ketiga speaker kita pada malam hari ini? Ya, Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Ya. Lagi pada di mana nih? Di Indonesia kah? Lagi di mana nih? Saya masih di Australia, Kak. Masih di Australia, kayaknya masih di Australia. Ya, mungkin bisa Eh, dilihat tuh perbedaannya kan. Saya sama Mas Baju Gifari. ya. Ini masih summer, makanya pakaiannya maaf ya. Kalau oh Mas iya, Gifari lagi winter ya, makanya. Iya, saya lagi di Tokyo sekarang. Tokyo lagi winter ya? Tokyo lagi musim dingin. Iya Lumayan. juga. Eh, Kak Ganis lagi di mana Sa- nih? Saya lagi di Jakarta. Oh, Udah lagi di pulang Jakarta, saya. lagi pulang Iya, ya? saya udah pulang. Jadi ya tahu sendiri Jakarta lagi musim hujan. Kalau misalkan di Tokyo lagi musim winter, di Australia lagi musim summer, di Jakarta lagi musim hujan dan hampir banjir kayaknya. Musim banjir gitu ya. Musim Musim air banjir juga betul. masih sama-sama gitu ya. Gimana nih? Mau dipanggil Kak atau Pak atau gimana nih enaknya? Saya Kayak bebas. bebas lah Bebas Kak aja juga Tapi nggak Kak kalau apa-apa gitu ya. ya. kalau Kita Pak biar kayaknya biar jauh banget. masih muda-muda nih ya. Jadi kita panggil Kak aja gitu ya. Iya. Nah, kita langsung aja nih ya. Ini kayaknya pertanyaan 1000 umat nih kayaknya untuk hampir semua teman-teman yang
talk show gitu ya. Apa sih sebenarnya alasan gitu ya kakak-kakak semua yang ada di layar ini untuk ngejar studi S2 di luar negeri gitu, terlebih di bidang penelitian energi terbarukan gitu. Mungkin bisa dari Kak Indra dulu gitu. Kak Indra, apa sih alasannya untuk kuliah S2 gitu, terlebih di energi gitu? Ya, betul. Mungkin singkatnya Kak, panggilnya Kak Safa ya? Ya. Jadi Iya, kan, kita mungkin sudah, aware ya dan, apa namanya, tahu kalau dunia itu sedang dilanda krisis iklim gitu ya, dan penyebabnya itu kan, kenaikan gas rumah kaca, GRK, dan, sumber atau bidang yang paling dominan itu dari sumber energi gitu. Dan ini saya alami ketika, saya bekerja gitu ya, di lapangan itu tadi ya, makanya yang disebut Kak Ganis tadi ada banjir gitu ya. Nah, itu juga terjadi gitu ya, banjir bandang, kemudian gelombang panas gitu ya sampai 38 derajat Celcius. Nah, itu dari situ mulai terpikir sih sebenarnya kayak apa sih sebenarnya apa namanya solusinya gitu kan. Jadi karena tadi penyebabnya adalah energi fosil yang masih apa berkontribusi terhadap kenaikan GRK, oleh karena itu solusinya bertransisi ke energi terbarukan gitu. Nah, lalu apa hubungannya terkait lanjut studi? Nah, setelah saya otodidak belajar sendiri gitu ya, saya pelajari sendiri, jadi update di internet gitu ya, ada YouTube, terus kemudian juga pengembangan diri di Coursera, edX gitu. Nah, itu ternyata sumbernya terbatas gitu. Jadi paket lengkapnya ya dengan sekolah lagi gitu. Jadi maka dari itu memutuskan untuk melanjutkan studi. wah keren banget gitu ya. Ini emang harus anak-anak muda tuh melek-melek sama yang ada di sekitar gitu ya. Nggak usah jauh-jauh gitu. Yang ada di sekitar aja. Ini banjir, banjir kenapa gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Ganis gitu. Kak Ganis, kenapa sih Ya, alasan Kak Ganis apa sih mau lanjut? sebenarnya more or less kalau misalkan saya lihat dari banyak orang termasuk saya juga sebenarnya kalau misalkan kenapa saya mau lanjut sebenarnya more or less alasannya akan sama juga sebenarnya. Kita melihat di mana banyak apalagi gas rumah kaca. Gas rumah kaca kan penyebab segala masalah di dunia ini. Misalkan nih kayak kemarin kemarin itu di London, sorry, bukan kemarin, baru tahun ini. Sebagai contoh ya, di London itu harusnya winter, winter atau biasanya minus, minus segala macam. Baru kali ini winter itu di 10 derajat. 10 derajat itu kan hangat, hangat ya, hangat 10 derajat itu gitu. Mungkin kayak Mas Givari, Mas Indra juga yang sedang kuliah di luar negeri, kalau misalkan 10 derajat, 13 derajat itu kan itu bukan winter, tapi itu masih spring atau enggak autumn gitu kan. Nah, itu terjadi karena gas rumah kaca. Nah, kebetulan waktu tahun 2022 nih sebelum saya mulai kuliah nih ya. Nah, itu tuh saya juga melihat ada kayak artikel dari Kemenkeu, bisa dilihat juga sendiri nanti sekitar kalau misalkan khususnya di Indonesia, Indonesia itu eh 50% emisi 50% emisi gas karbon dioksida itu berasal dari sektor energi dan transportasi. Itu. Jadi kita kan dianugerahi oleh Tuhan berbagai macam sumber daya alam yang bisa digunakan untuk membangkitkan energi bersih baru dan terbarukan. Kenapa kita tidak mencoba untuk mentransisikan energi kita dari energi kotor coal ini ke energi yang lebih bersih gitu loh. Nah, itu pertama alasan saya. Nah, terus betul juga kalau misalkan kita lihat di banyak website itu apa namanya edukasi mengenai energi baru dan terbarukan ini sangat-sangat terbatas sekali. Betul, betul sekali ini sangat-sangat terbatas. Adapun kita pasti akan males nantinya karena misalkan kayak ada nanti aja lah kita baca, nanti aja lah kita baca. Nah, kalau misalkan dengan kuliah itu pertama paket lengkap, yang kedua kita diwajibkan untuk belajar gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus belajar gitu. Nah, itu alasan saya kenapa saya mau melanjutkan S2 di luar negeri. Sorry, apalagi di bidang energi terbarukan. Dan juga tambahan, kalau misalkan saya bekerja di bidang geothermal, dan juga saya ingin memperdalam ilmu saya mengenai energi baru dan terbarukan di luar, begitu.
Begitu sih kalau misalkan saya Mbak Safa. Wah, nggak kalah keren gitu ya. Saya jadi insecure gitu ya nih. Terus selanjutnya Kak Givari nih. Kalau Kak Givari, kenapa Kak? Kalau saya mungkin kasusnya agak beda sama Mas Ganis dan Mas Indra. Kalau saya sebenarnya dari S1 udah di kampus yang sama gitu. Jadi saya sekarang lagi S3, S1, S2, S3 di Tokyo Institute of Technology. Jadi kalau saya justru pertamanya kecebur duluan sih. Jadi kan kalau S1 itu kayak sama kayak di Indonesia. Saya sempat S1 di Indonesia juga, tapi 6 bulan kemudian dapat yang sekarang, alhamdulillah berangkat ke sini gitu. Jadi kalau S1 di Jepang itu sama sistemnya, kita masuk departemen, dan kebetulan saya waktu itu masuknya departemen namanya Transdisciplinary Science and Engineering. Kalau di Indonesia mungkin belum ada ya. Jadi jatuhnya kayak engineering campuran lah, belajar semua tapi cuman di lapisan luarnya doang gitu, nggak masuk ke dalam. Nanti masuk ke dalamnya di tahun keempat begitu kita masuk lab. Mungkin mirip-mirip kalau di Indonesia kan skripsi juga tahun keempat ya mulai. Nah terus saya kalau di departemen saya itu karena departemennya generik, jadi pilihan labnya itu banyak, mulai dari lab nuklir, lab tekim, lab biologi, lab mechanical, sampai lab bahasa pun ada gitu. Jadi kebetulan saya waktu itu milihnya lab applied physics. Di dalam labnya itu, senseinya itu kebetulan salah satu topik utama risetnya adalah energi harvesting. Dari 4 topik riset dia yang paling menarik ini saya rasa gitu kan. Saya masuk mulai riset S1 itu tentang boost converter di micro wind energy conversion system. Tertarik nih, akhirnya karena S1 saya pun masih generik, saya akhirnya memutuskan ilmu saya belum cukup nih kalau misalkan saya mau ngapa-ngapain gitu kan, makanya akhirnya melanjutkan ke S2 di kampus yang sama di majornya Energy Science Engineering. Jadi kalau saya kecebur dulu, begitu kecebur ternyata menarik, mulai gali-gali lebih dalam lagi. Dan kalau saya kebetulan kalau yang saya rasakan di Indo itu di kalangan keluarga ya mungkin bukan di kalangan universitas, itu terms energi baru terbarukan itu kadang-kadang masih asing gitu. Jadi kalau di UK mungkin ada sebutannya itu science communication, dan itu udah mulai digalakkan sekali di UK sama institusi-institusi kayak Royal Academy of Engineering, um, sama Parlemen UK-nya juga. Jadi itu gimana cara mengconvey science ke masyarakat umum gitu kan, yang mungkin tidak terlalu paham jargon-jargon energi atau jargon-jargon yang sering digunakan oleh kita-kita ini yang di bidang energi gitu. Dan saya rasa salah satu advantage, salah satu kelebihan ke luar negeri itu adalah kita bisa nyerap ilmunya di luar, lalu kita harus mengedukasi masyarakat kita di Indonesia gitu, biar biar lebih paham tentang apa sih isu energi sekarang, apa sih climate change, apa sih kenapa kita harus mempertahankan temperatur rise itu di bawah 1,5 derajat Celcius gitu loh. Apa signifikansinya seperti itu mungkin. Wah, keren-keren juga ya. Mungkin saya juga agak mirip-mirip nih sama Kak Givari gitu ya. Saya kan kuliah juga sekarang di jurusan energi gitu ya. Jurusan energi. Saya juga dulunya masih bingung gitu sebenarnya. Ini jurusan energi ini kan jarang banget ya kayak di Indonesia gitu. Kayak di apa gitu jurusan. Pas udah masuk, kelelep juga gitu sama gitu. Ternyata, oh jurusannya belajarnya gini-gini ya gitu. Nah, Dan melanjutkan dari alasan tadi mungkin ya, kenapa sih kakak-kakak ini tadi mungkin untuk program studi gitu ya udah dijelaskan sedikit, tapi untuk kampusnya gitu, apa sih alasan kakak-kakak ini untuk milih kampus yang sekarang gitu? Kenapa nggak di Indonesia aja gitu? Kenapa di luar negerinya di kampus yang ini gitu? Sebenarnya alasannya apa gitu? Mungkin bisa dari Kak Ganis dulu gitu. Kak Ganis memilih kampus yang sekarang itu alasannya apa? Oke, kalau misalkan saya kan dilihat memang di Indonesia ini untuk bidang studi energi, apalagi energi baru dan terbarukan itu sangat-sangat sedikit sekali. Adapun yang saya tahu itu ada di ITB, tapi itu tuh lebih berfokus kepada geothermal aja gitu kan. Ada tuh S2 geothermal di ITB. Nah, jadi karena saya lihat di Indonesia ini kan nggak cuma geothermal aja ya. Walaupun saya dari bidang geothermal, walaupun saya di bidang geothermal, tapi saya lihat bahwa di Indonesia ini masih banyak sekali energy source, apalagi yang renewable energy source yang masih bisa kita gali lagi lebih lanjut untuk kita ekstrak. Nah, maka dari itu saya cari keluar. Nah, kenapa di Imperial pertama
yang paling saya minati itu karena hubungan antara industri dengan akademisnya itu sangat kuat, apalagi di UK. Hubungan antara industri sama akademik sangat kuat. Jadi banyak sekali riset-riset yang didanai oleh pihak-pihak swasta, apalagi itu mengenai bidang energi baru dan terbarukan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa saya milih UK? Karena kuliah cuma 1 tahun aja, cepet. Kuliah cuma 1 tahun aja, jadi karena saya udah kerja, saya udah berkeluarga, jadi saya ya kasarnya tidak berpenghasilan 1 tahun juga nggak apa-apa lah. Tapi saya bisa mendapatkan ilmu dari situ. Gitu sih, Mbak Safa. Oke, oke, oke. Mungkin Mas Givari tadi udah jelasin sedikit gitu ya, kenapa S2 lanjutnya di Tokyo gitu, karena S1-nya udah di situ gitu kan. Nah, Betul. waktu pas masuk awal di S1 gitu, kenapa harus di Tokyo gitu? Kenapa harus di Universitas di Tokyo Institute Teknologi gitu? Kenapa Ya, nggak di kalau tempat lain nih? Kalau saya mungkin beberapa alasan ya. Pertama mirip sama Mas Ganis, kalau di Jepang itu juga hubungan antara akademik sama companies itu erat ya. Jadi misalkan di lab saya sekarang itu sensei saya juga ada beberapa riset yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, misalkan Mitsubishi Electric atau misalkan TEPCO gitu-gitu. Jadi um, aplikatif riset yang dilakukan dan itu sesuai kondisi yang memang sedang terjadi di lapangan gitu. Dan yang kedua adalah kalau di universitas di Jepang itu dia research based. Jadi kalau untuk S2 S3 itu ada research based, ada course based. Mungkin kalau di UK banyak S2 seperti yang Mas Ganis bilang setahun itu karena course based. Kalau di Jepang itu S2 itu biasanya 2 tahun karena dia research based. Jadi kita emang benar-benar ngerjain riset dan bahkan kalau bisa integrated program gitu S2 S3 itu. Yang ketiga karena Jepang renewable energinya lumayan bagus ya. Maksudnya untuk tahun 2020 aja dia kan udah lebih dari 20% di energy mix dari renewable energy. Nah, padahal itu target di 2030. Memang kalau di Jepang itu fokusnya dulu nuklir. Sebelum 2011 Fukushima insiden itu terjadi nuklir. Habis itu kan shift total. Sekarang mereka mengandalkan hydro dan solar. Baru mau mulai masuk-masuk ke offshore wind turbine dan mereka fokusnya sekarang di hydrogen, tapi pokoknya total energi Indonesia udah lumayan, jadi renewable energy memang sangat diperhatikan di Jepang. Yang keempat, dan nggak kalah penting, beasiswanya. Jadi kebetulan waktu itu yang saya dapat informasi untuk beasiswa ya di Jepang ini, gitu. Karena untuk S1 kan, kalau untuk S2 mungkin lebih banyak pilihan, apalagi sekarang LPDP kan sangat digalakan dan apa namanya pilihan-pilihan universitasnya kan lebih banyak negaranya kalau untuk LPDP gitu kan. Jadi itu sih mungkin kalau saya 4 alasan kenapa Jepang. Oh. Kalau Kak Indra gimana nih Kak Indra? Iya, Kenapa sih harus jauh ke Australia gitu? saya mulai dari kenapa harus luar negeri dulu ya Mbak ya. Jadi Oke, oke. ya kenapa nggak di dalam negeri, sama sih seperti Mas Ganis. Saya juga riset kan awalnya di Indonesia tuh ada kampus apa aja sih yang menyediakan jurusan gitu ya energi terbarukan. Sebenarnya tuh kalau aku lihat waktu itu ya di tahun 2022 sampai di tahun itu cuman ada di Prasetya Mulia sama apa ya yang di Lampung gitu ya, aku lupa. Yang ada benar-benar namanya energi terbarukan gitu ya. Sisanya tuh paling dia tuh masuk ke kalau nggak ke teknik kimia, teknik mesin atau teknik elektro gitu. Jadi kayak sebuah matkul aja gitu. Nah, jadi kayak kurang spesialis gitu kan. Dan aku lihat juga mungkin akreditasinya agak kurang gitu ya. Gitu. Dan yang kedua, spesialis yang saya ingin perdalam itu adalah green hydrogen, di mana Indonesia tuh belum ada banyak pengalaman gitu. Jadi dan bahkan proyek komersialnya pun belum ada. Jadi itulah mengapa saya harus ke luar negeri gitu kan. Kemudian lihat di luar negeri mana aja gitu ya, saya memetakan gitu kan. Sebenarnya saya nggak ada ini sih preferensi khusus mau negara mana, cuman waktu lihat Australia gitu ya. Kenapa Australia tadi seperti yang saya sampaikan, saya ingin mengambil spesialis ke green hydrogen karena juga di negara ini sangat ambisius. Di tahun 2030 pemerintah federalnya itu mengeset target menjadi hidrogen apa ya leader gitu. Jadi dia juga pengen ekspor, jadi kayak eksporter utama gitu. Dan salah negara importernya itu adalah Jepang salah satunya. Kayak gitu.
Karena memang hidrogen ini Betul, ini Mas. apa namanya kegunaan di Jepangnya sangat tinggi gitu kan. Terus, nah kenapa saya kemudian apply di University of Queensland? Saya kaitkan kembali dengan Indonesia gitu ya. Karena kan saya dengan LPDP jadinya kembali ke Indonesia. Jadi saya melihat bahwa progres energi transisi di Indonesia ini baru sangat awal gitu ya. Jadi masih perumusan gitu. Jadi banyak sekali bidang yang harus dikoordinasikan dari kemudian kebijakan, kemudian hukumnya, kemudian market, kemudian ya teknologi itu sendiri, kemudian apalagi inovasi gitu. Karena saya lihat mana kampus yang menawarkan banyak pilihan ini dan tapi masih ada spesialisasi green hydrogen. Nah, salah satunya di University of Queensland ini. Jadi memang kita belajar banyak energi sih seperti itu. Dan kebetulan sama sih kayak Halo Kak Indra, mungkin suaranya hilang apa di saya aja? Di saya suaranya hilang tiba-tiba. Di saya juga hilang, Oh Kak. iya. Ya, Halo, sama. Hilang dengar juga. nggak? Nah, Udah balik suaranya ya. Oh ya, jadi lanjutin. Jadi kenapa apa namanya seperti Jepang dan UK ya. Jadi Australia juga sama sih, pentahelixnya tuh terasa kuat. Jadi hubungan antara akademisi, terus kemudian industri, terus kemudian stakeholder, pemerintah gitu ya. Dan juga market itu sangat, maksudnya koordinasi sangat kuat. Jadi ada kita namanya consultation paper. Jadi setiap ada kebijakan entah itu investasi atau apa itu harus saling apa ya terintegrasi gitu sih. Jadi akademisi juga dilibatkan dan contohnya saya pun juga sebagai mahasiswa bisa ikut acaranya online terus kita bisa mengkritisi melalui form gitu sih. Jadi apa ya yang Mbak temuin di Indonesia seperti itu gitu sih. Oke. Mungkin di Indonesia juga nggak ditemuin gitu karena masih dari energi sendirinya juga masih kurang gitu ya. Nggak banyak mungkin anak-anak muda gitu, apalagi sekarang jangan kan S2 gitu mungkin ya, yang ke awal-awal S1 aja mungkin mungkin nggak kepikiran gitu ya kalau ke energi itu mana gitu. Nah, selain dari UNIF gitu ya, banyak-banyak mungkin banyak juga dari teman-teman gitu yang kalau mau masuk misalkan mau daftar gitu kan, aduh ini nanti proses aplikasinya gimana ya gitu, cara masuk ke universitasnya gimana nih. Di berbagai di mungkin apakah sama dengan di Indonesia gitu atau dari berbagai negara ini gitu, dari 3 negara ini proses aplikasi masuk ke S2-nya itu berbeda-beda gitu. Kalau boleh diceritain dulu gitu. Kalau boleh diceritain proses aplikasi untuk masuk S2-nya tuh kayak gimana gitu. Mungkin bisa dari Kak Givari? Iya, kalau di Jepang itu kita itu dimulai dari pertama harus nyari sensei, harus nyari supervisor. Jadi mungkin bisa dimulai dengan pergi ke website universitas yang diinginkan atau universitas yang kira-kira tertarik, pergi ke departemennya, ntar di situ biasanya ada list lab. Jadi di sini itu satu satu sensei itu membawahi satu lab biasanya. Tapi nggak satu lab cuma ada satu sensei, bisa bisa aja satu lab itu satu lab gede ada 3 sensei. Pokoknya cari sensei mana yang diminati sesuai dengan risetnya. Nanti hubungin senseinya lewat email, minta menyatakan minat lah untuk masuk ke labnya dia. Nanti biasanya dia bakal ngadain interview, either itu written examination, apa namanya, tes tertulis, atau interview ngobrol-ngobrol doang, atau ngobrol-ngobrol secara teknis. Nanti kalau misalkan dia setuju, dia bakal ngasih surat rekomendasi, dan surat rekomendasi ini adalah salah satu syarat dokumen yang nanti disertakan ketika apply ke universitas. Jadi pokoknya sensei dulu dapat, baru ke universitas gitu. Dan universitas itu biasanya kayak, wah normal lah syarat-syaratnya, apa namanya, mungkin transkrip nilai S1-nya, syarat syarat bahasa Inggris. Kalau di sini itu kalau saya nggak salah ingat nggak tinggi-tinggi banget kalau Jepang dibandingin Europe, UK atau Australia kayaknya. Mungkin IELTS 6,5, TOEIC, TOEFL, saya lupa persisnya. Tapi kalau di Jepang itu biasanya pakai TOEIC yang lebih diutamakan. TOEIC, TOEFL, IELTS. Entah kenapa orang Jepang ini suka TOEIC, padahal kalau menurut saya TOEIC yang paling kurang kuat lah gitu kan dibanding IELTS sama TOEFL gitu. Itu terus research plan, ada biaya administrasi juga. Nanti dari situ baru pengumuman kelulusan. Jadi pokoknya kalau sensi udah lewat,
harusnya universitas sudah oke gitu loh. Dan masalah beasiswa di sini ada dua tipe. Yang pertama itu beasiswa yang bisa nyari sendiri atau beasiswa yang pakai rekomendasi kampus. Jadi kalau Sensei itu bisa ditanya juga, biasanya mereka itu ada jatahan per departemen beasiswa dari MAX, dari Mombugakusho, dari Ministry of Education and Technology-nya Jepang. Itu bisa ditanya juga pas ntar interview sama Sensei, bisa nggak kira-kira saya daftar ini. Kalaupun misalkan nggak bisa sebelum datang ke universitas, bisa nanti pas udah masuk, walaupun mungkin agak nekat, nyari beasiswa di dalam kampus. Itu bisa pakai university recommendation atau nyari sendiri. Nyari-nyari sendiri itu misal kayak Kubota, Satoyo. Ini saya nyebutin nama-nama, mungkin ntar bisa dicatat atau bisa dicari sendiri. Satoyo Foundation, Kubota, Iwatani. Kalau lewat school recommendation itu biasanya kita daftar ke kampus, ntar dia ngumpulin di pool, ntar kalau ada yang sesuai dia akan ngubungin kita dan kita daftar lagi ke beasiswa itu. Dan chance untuk keterimanya biasanya lebih besar kalau yang dari dari school recommendation ini. Itu sih. Dan yang perlu diingat mungkin kalau di Jepang itu adalah research plan yang di awal sudah dipropose ke sensei bisa sewaktu-waktu berubah dengan yang dikerjakan pas beneran masuk. Karena semuanya terserah sensei. Mungkin udah pernah dengar kalau di Jepang itu sensei sekitar hampir segalanya lah ketika masuk di universitas gitu loh. Gitu sih mungkin yang paling yang mungkin harus di note gitu kalau di Jepang. Kalau di Indonesia sendiri mungkin apa mirip-mirip kayak gitu atau gimana mungkin untuk teman-teman perbandingan gitu sama di Indonesia gitu. Saya kurang tahu kalau Indonesia, mungkin bisa dibantu Mas Ganis atau Mas Indra. Oke. Eh, Mas Ganis atau Mas Indra mungkin mau duluan gitu ngejelasin gimana aplikasinya waktu pas masuk S2 di universitas masing-masing. Boleh, saya dulu ya Mas Indra kali ya. Jadi kalau misalkan di UK itu pretty standar sebenarnya. eh Susah-susah gampang sebenarnya kalau misalkan di UK itu. Jadi ada harus nulis essay, recommendation letter dari. Nah, ini dia recommendation letter itu agak challenging karena kalau kayak Oxford sama Cambridge University itu biasanya harus dari, aku nggak tahu biasa harus dari gimana, tapi rata-rata tuh emang harus dari akademis dari akademik recommendation letternya. Kalau misalkan saya itu kan di Imperial minimal ada dua, satu dari akademik, satu dari supervisor langsung saya karena saya udah kerja agak lama kan lebih dari 5 tahun gitu. Jadi itu ada kayak exception. Tapi yang pasti harus ada recommendation letter dari akademik itu satu. Nah terus setelah itu ada interview juga kalau misalkan dirasa perlu, tapi tidak semua jurusan di Imperial khususnya ada interview. Jadi ada yang langsung dari application letter aja dari esai itu ada yang memang harus melalui interview juga ada gitu. Dan interviewnya tuh memang ada. Nah ini dia nih. Interview itu ada yang cuma interview kayak personal interview aja atau interviewnya bisa nurunin rumus itu sih satu. Jadi Itu pengetahuan yang gitu beda. ya. Betul, pengetahuan umum. Sebenarnya tapi pengetahuan umum aja sih kayak nurunin rumus. Misalkan kayak turunkan rumus Bernoulli kayak gitu-gitu sih. Tuh. Nah, terus kalau misalkan masalah riset, saya sih dari awal memang sudah memiliki ketertarikan untuk riset di bidang green hydrogen juga sama kayak Mas Indra. Cuman green hydrogen saya di application letter saya cuma bilang saya memiliki ketertarikan di bidang green hydrogen titik. Tapi energinya dari mana tidak saya state dulu gitu kan. Karena kan renewable energy itu banyak sekali dan ketertarikan saya untuk powernya ini dari mana untuk memproduksi green hydrogen kan saya juga masih agak awam dulu tuh kan. Nah setelah 2 minggu saya kuliah, itu benar-benar 2 minggu kuliah, itu langsung dikasih buklet mengenai riset terus kayak supervisor siapa ya. Nah dari situ saya untungnya topik green hydrogen itu memang lagi diangkat di Imperial waktu kemarin. Jadi itu benar-benar agak lumayan banyak lah riset mengenai green hydrogen. Nah, yang lucunya di sini dari angkatan saya sekitar 52 orang di Sustainable Energy Futures itu risetnya ada 60 atau 70-an riset gitu. Nah, tapi kan nggak semua supervisor akan mendapatkan mahasiswa dong.
Karena pasti ada kayak 2 atau 3 mahasiswa yang ingin risetnya mengenai A atau B atau C gitu. Nah, yang menarik di sini kita kayak ditandingkan lagi, kita ada interview lagi sama kalau misalkan dari di Jepang ada sensei, oke kalau di Imperial ada supervisor sama co-supervisor, kita diinterview sama mereka. Tapi tidak hanya mereka aja, tapi sama the whole lab team mereka juga nginterview kita. Jadi kayak bener-bener Jadi kita kompetisi gitu ya. benar kompetisinya tuh kerasa banget, tapi setelah diterima kita dianggap seperti keluarga. Karena dari interview itu semua tim di lab itu tahu kita itu siapa, terus kayak latar belakang kita seperti apa, terus udah itu kita mau fokus di mana gitu. Nah, kita akan dianggap seperti keluarga, itu yang saya rasakan Imperial. Jadi kita kalau misalkan mau minta data atau nggak kayak mau minta olahin data, mau menggunakan Python apa segala macam, kita kayak nggak sungkan aja karena udah kayak keluarga aja gitu di lab. Gitu. Gitu sih bahasa Java itu kalau misalkan dari proses aplikasinya. Nah, kalau misalkan beasiswa sebenarnya ada terbatas sih kalau misalkan beasiswa ke UK ini. Kalau beasiswa ke UK cuma ada 2 ya yang saya tahu, ada Chevening sama LPDP. Itu pasti LPDP dan Chevening itu. Eh, dan ada beasiswa internal kampus sendiri. Nah, kalau beasiswa internal kampus sendiri ada banyak sekali sih. Tapi yang menyasar mahasiswa dari Indonesia kalau di Imperial itu agak kurang. Tuh. Jadi kalau misalkan di Imperial College paling bisa kalau misalkan masuk beasiswa itu dari Chevening atau dari LPDP. Itu yang paling gampang sih. Yang paling gampang dicari. Kalau misalkan yang saya tahu kalau misalkan ke Oxford Cambridge itu ada beasiswa kalau nggak salah Jardine Foundation itu ada yang menyasar mahasiswa Indonesia juga, khususnya ITB UGM UI kalau nggak salah. Itu ada jatahnya. Gitu sih. Nah, itu next info nih. Teman-teman yang sekarang lagi gabung nih, boleh dicatat-catat nih ya. Info nih teman-teman yang mau ke UK gitu. Tadi ada 2 nih yang terkenal ya teman-teman gitu. Biar mudah nih. Dicatat nih info-info ini nih. Oke, Mas Indra saya lihat juga sama-sama dari satunya kimia ya sama kayak Mas Ganis gitu. Tadi dijelasin juga sama-sama dari green energy gitu. Sama-sama interestnya di green energy gitu. Nah, gimana sih prosesnya gitu? Apakah ada yang berbeda gitu selama aplikasi masuk? Terus tadi juga dari penelitian gitu. Mas Gadis juga jelasin di penelitiannya gitu kayak gini-gini. Dari Mas Indra sendiri, dari Kak Indra sendiri gitu. Apa ada perbedaan gitu? Ya, ya. Ya, kalau aplikasi sebenarnya nggak jauh beda, Kak, Safa, untuk di Australia, univ di Australia. Jadi sama seperti UK, jadi tinggal buka website kampusnya masing-masing, nanti cari program studinya apa. Kalau di saya kan Master of Sustainable Energy gitu ya. Nanti tinggal apply, terus lihat requirement-nya juga gitu, apa aja gitu kan. Nah, kalau yang di Australia mungkin bedanya kami ini lebih sedikit simpel gitu. Jadi kita cuma butuh apa namanya IELTS, terus kemudian ijazah, transkrip, essay atau apa namanya ini apa namanya motivation letter, terus surat rekomendasi gitu ya. Kita nggak ada tesnya gitu, tapi nanti biasanya ada pre-requirement kayak IPK S1-nya. Jadi itu ada online kalkulatornya di websitenya. Jadi misal dari apa namanya univ negara mana, terus nanti bisa misalkan apa namanya untuk jurusan ini minimal berapa tuh ada nanti skalanya gitu. Biasanya sih nggak boleh kurang dari 3,2 gitu dari skala 4 itu sih paling itu aja. Dan kebanyakan sih hampir semua sih aku nggak pernah dengar nggak lolos ya gitu. Kalau misalkan yang paling berat tuh paling di IELTS-nya aja sih gitu. Itu terus jadi semua dokumen disubmit di website gitu ya. Nah itu paling nunggu dapat LO itu sekitar tergantung sih kalau lagi bulan-bulannya lagi penerimaan studi biasanya bisa sampai 3 bulan, tapi paling cepat biasanya 2 sampai 3 minggu sih normalnya seperti itu. Jadi nanti dari student admission-nya akan kirim email gitu kalau sudah diproses dan sudah diterima gitu. Nah, kemudian untuk yang penelitian di Australia sendiri, karena saya kan sebenarnya master by coursework ya. Jadi kami itu tidak ada penelitian untuk sustainable energy gitu. Tapi kami di semester terakhir ada mata kuliah pilihan gitu. Jadi kami bebas untuk mengambil apakah mau mengambil professional project atau kayak tesis
atau mengambil mata kuliah pilihan gitu, seperti itu sih. Dan ini kayaknya hampir merata ya sama di apa namanya univ yang lain di Australia seperti itu. Nah, kalau misal yang full riset kayak yang di Jepang itu namanya Master of Philosophy. Jadi nanti gelarnya itu MPhil dan proses pendaftarnya sama seperti yang di Jepang. Jadi cari SPV-nya dulu atau seperti Sensei gitu. Nanti kalau misalkan sudah diterima by email, baru boleh daftar di website kampusnya gitu. Tapi kalau misalkan kita master by coursework seperti saya, sustainable energy itu nggak perlu cari SPV, langsung daftar di websitenya aja gitu sih. Dengan mengumpulkan saya sendiri nanti masih lanjut semester 2, jadi belum mengambil yang professional project, namun saat ini masih ikut sama research dari kampus gitu ya untuk green hydrogen seperti itu sih. Nah, untuk beasiswa sendiri sama seperti UK gitu ya. Di sini kalau di UK Chevening itu beasiswa pemerintahnya adalah AAS gitu ya, Australian Awards. Kemudian juga ada LPDP. Ini yang dua yang paling top karena apa namanya fully funded gitu ya dan pasti banyak diminati oleh pelajar Indonesia. Kemudian yang sisanya mungkin RTP ini juga sama dari pemerintah Australia tapi untuk yang tadi yang MPhil yang khusus untuk yang Master of Philosophy gitu. Dan yang lain mungkin juga sama beasiswa dari kampus namun setahu saya tidak bisa 100%, paling maksimal 50% seperti itu sih. Misalnya kayak potongan apa namanya tuition fee gitu sih. Seperti itu. Wah, keren, keren, keren. Oke, udah noted nih, udah noted gitu ya. Ini nanti kalau mau di Jepang gini nih, kalau mau di Australia gini nih, kalau ini juga di London gini-gini ya. Oke, tadi saya note itu Kak Indra tuh di hydrogen ya, sekarang ikut riset gitu ya. Boleh dijelasin nggak sedikit gitu, risetnya ini tuh kayak gimana gitu. Terus Ya, Mbak. susah senangnya apa sih gitu. Terus ada nggak sih kejadian yang memorable gitu selama dalam pembuatan dia dalam proses riset ini gitu. Ya. Jadi UQ itu ada sebuah program namanya UQ Employability. Jadi membuka kesempatan untuk mahasiswa UQ baik S1, S2 dan S3 untuk tadi ya gerak di bidang riset gitu kan. Nah, kebetulan dan ini setahun diadakan 2 kali di summer dan winter break gitu. Nah, kebetulan baru mulai hari Senin kemarin, Kak. Jadi masih 3 hari. Nah, nah kalau mungkin ini dulu ya, kenapa milih green hydrogen tadi mungkin kalau dari saya ini ya mungkin kan beberapa mungkin sudah ada yang tahu ya green hydrogen atau hidrogen hijau. Sebenarnya sama kayak hidrogen, cuman kenapa dinamakan hijau karena ya lebih ramah lingkungan gitu ya. Karena diproduksi menggunakan energi terbarukan melalui proses elektrolisis gitu kan. Dan manfaatnya juga banyak gitu ya. Salah satunya untuk paling dominan untuk pembuatan pupuk, kemudian urea gitu dan banyak untuk sektor industri yang susah untuk dekarbonisasi seperti industri logam, kemudian petrokimia, kemudian juga ada apa namanya kilang minyak gitu ya. Jadi manfaatan green hydrogen ini hidrogen sendiri itu sangat beragam atau versatile gitu. Nah, kemudian proses apply-nya ya karena tahu tadi ada info dari kampus, terus saya apply lewat websitenya, sama seperti approach cari programnya dulu gitu kan, cari terus kemudian school apa, terus nanti hubungin supervisornya melalui email gitu ya, kita submit CV, kemudian letter of interest gitu kan, kenapa minat di bidang ini, apakah ada skill yang relevan sebelumnya atau pengalaman yang sebelumnya gitu kan, yang menguatkan posisi kandidat gitu. Terus kalau nggak salah 3 minggu selanjutnya ada pengumuman nanti diterima gitu ya dan nanti mendapatkan apa namanya bantuan dana gitu sih Kak. Dan sejauh ini risetnya kami di sini lebih ke paper base, jadi computer based modeling bukan yang seperti di lab gitu ya. Yang saya lakukan ini menganalisis flow materialnya. Jadi green hydrogen ini kan menggunakan elektrolisis di mana sistemnya paling utama adalah electrolyzer gitu. Nah, yang saya lakukan adalah menganalisis life cycle assessment-nya dari karena butuh banyak critical mineral dan rare earth elements gitu ya dari extraction, kemudian nanti ada pemurnian atau processing gitu ya, sampai dengan nanti manufacturing electrolyzer hingga dari end life cycle-nya. Jadi kalau misalkan sudah digunakan untuk komersial di project gitu ya mungkin
lifetime-nya itu mungkin 15-20 tahun. Nah, nanti harus dikemanakan logamnya gitu sih. Dan saya juga mengukur berapa banyak emisi yang ditimbulkan karena setiap aktivitas itu gitu ya. Karena kan tadi ekstraksi itu kan juga butuh energi, terus ada pembukaan lahan gitu ya. Nah, itulah yang saya lakukan gitu sih. Jadi nantinya Green Hydrogen Project ini yang secara masif, massal gitu, ini ya align dengan ini apa namanya peta jalan ya, roadmap-nya net zero emission di Australia seperti itu sih. Dan program ini sampai bulan Mei sih, jadi nanti bakal apa namanya sambil berkuliah juga seperti itu. Dan nanti hasilnya kita publish dan juga ada kayak presentasi gitu sih di apa di hall gitu, terus ya gitu satu-satu presentasi seperti itu. Jadi ada kayak apa pameran ya, exhibition gitu. Jadi mungkin kalau di Indonesia atau di S1 itu mirip sama PKM gitu mungkin ya. Kalau Iya, di betul. Indonesia juga sama riset gitu kan ya. Nah, yang kelewat nih tadi dari Kak Givari gitu ya. Karena di Jepang mungkin selama berkuliah di sana gitu, apa menggunakan bahasa Jepang gitu selama berkuliah atau menggunakan bahasa Inggris gitu. Kalau misalkan univ-univ yang harus pakai bahasa Jepang gitu, apakah berarti perlu sertifikat tambahan gitu? Dari itu tuh apa ngaruh ke penelitian jadi lebih susah atau punya struggle lebih gitu? Ya, kalau graduate program S2 S3 itu Ichio mainly itu bahasa Inggris. Jadi harusnya univ-univ gede kayak misalkan Tokyo Institute of Technology, nama Jepangnya Tokodai, atau University of Tokyo, atau Kyoto, Osaka, Ibaraki, Tohoku, gitu-gitu harusnya udah mainly in English ya. Kalau untuk S2 S3. Kalau untuk S1 memang masih Nihongo masih bahasa Jepang, tapi kalau kayak saya kebetulan program internasional pas saya satunya, jadi pakai bahasa Inggris juga sebenarnya gitu. Kalau untuk bahasa Jepangnya mungkin ngaruh di interaksi sama teman lab ya. Kalau kayak Sehari-hari aja gitu Mas Ganis mungkin. bilang tadi kalau di UK udah kayak keluarga, kalau di Jepang mungkin agak susah untuk mempunyai hubungan yang sangat erat sama lab members ada, tapi kalau orang Jepang itu biasanya sebatas hubungan di dalam lab aja. Begitu udah keluar lab susah untuk masuk inner circle mereka gitu. Dan hubungan sama sensei mungkin kalau sensei yang bahasa Inggrisnya kurang ya agak terbata-bata juga akhirnya pas konsul tentang riset dan lain sebagainya gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau di Jepang ini masyarakat Indonesia ini juga udah lumayan banyak. Jadi kalau ada masalah apa-apa, apalagi kalau baru datang itu biasanya kami bantu-bantu gitu. Misalkan nyari apartemen itu kami bantu, pindahan kami nyewa pick up, ngangkut barang sendiri, nurunin barang bareng-bareng gitulah pokoknya gotong royongnya. Alhamdulillah kerasa kalau di Jepang ini gitu. Oke, oke, oke. Ini seru banget nih sebenarnya ya diskusinya malam hari ini. Eh, tapi ini juga udah ada yang rame-rame di kolom Q&A saya nih ya. Eh, kita langsung lanjut aja ini ke sesi Q&A gitu ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh di drop di kolom Q&A yang ada di bawah. Nanti saya bantu untuk bacakan. Boleh juga nanti teman-teman yang mau nanya bisa raise hand. Nanti saya akan panggil berdasarkan urutan begitu teman-teman ya. Jadi mungkin yang belum kepanggil sabar dulu. Nanti saya panggil ya satu-satu. Oke, pertanyaan pertamanya. Ini bagi yang tidak memiliki background S1 ilmu yang berkaitan sama lingkungan gitu ya atau sains gitu. Nah, kebetulan ini yang nanya Mbak Silvi dari akuntansi. Tertarik banget nih belajar sebenarnya di bidang keberlanjutan gitu. Menurut kakak-kakak semua nih, apakah nggak apa-apa nih nekat aja langsung ambil S2 apa harus ngulang lagi S1-nya dari sains gitu, dari lingkungan? Boleh mungkin siapa dulu yang mau jawab? Mas Ganis. Kak Ganis boleh mungkin. Ya, kalau misalkan tadi dari mana? Dari akuntansi mau Akuntansi. coba ke mana? Ke 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 lingkungan, ke EBT sains. ya, energi baru yang terbarukan. Kalau misalkan dari pengalaman saya, kemarin dari 52 orang angkatan di Imperial College yang Sustainability Future yang program saya itu, tidak semuanya dari bidang sains. Bahkan ada 2 atau 3 orang dari bukan akuntansi, dari ekonomi, 2 orang dari ekonomi, 1 dari pure chemistry,
Terus satu lagi kan kalau bisa di luar negeri kan emang jurusannya emang rada-rada aneh ya. Ada yang dari mana nggak kayak Indonesia kan semuanya rata-rata kayak social science atau enggak kayak eh, yang engineering segala macam. Kalau misalkan di sana tuh tidak semuanya, tapi memang tidak semuanya dari engineering dan di bidang sains gitu. Jadi jangan takut, cuman harus dilihat lagi di silabusnya karena setiap kampus itu semua kampus di luar negeri semuanya melampirkan silabus gitu. Jadi sebelum apply pastikan lihat dulu silabusnya seperti apa dan ditakar di sendiri nih apakah kuat atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kemarin di teman saya yang dua dari ekonomi itu memang agak-agak keteteran gitu karena tiba-tiba dari ekonomi begitu duduk hari pertama termodinamika. Ah, bingung nggak? Ya, termo Kayak nih apa siklus. gitu kan di akun belum pernah ada mungkin gitu ya. Betul, termodinamika atau apa dan di UK kan 1 tahun short jadi benar-benar dipadetin semua jadi 1 hari 1 bab bayangin 1 hari bahas siklus Carnot beres 2 jam pokoknya 2 jam siklus Carnot beres terus ada tutorial besoknya tiba-tiba siklus Rankine beres tutorial kayak gitu terus pokoknya yang dari engineer udah kebaik kerasa lah ya termodinamika itu Termo gitu ya. segimana apalagi ini 1 bab dibahasnya tuh cuma 2 jam plus 1 jam tutorial saya aja yang udah lama ya saya mungkin udah lama ya saya aja keteteran gitu cuman untungnya kemarin itu di Imperial kalau misalkan asesmennya di Imperial tuh tidak semuanya dari melalui exam tapi kebanyakan dari group work dan group coursework gitu jadi eh, teman-teman saya nah kebetulan saya juga dapat grup yang ada satu orang teman saya di bidang ekonomi itu. Nah, untungnya grup work-nya itu bukan menghitung-hitungan, tapi kayak tolong akses bla 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 gitu. Nah, jadi kita bagi di situ bagi tugas. Misalkan saya kerjain technical atau enggak saya ngerjain apa, teman saya ngerjain apa. Nah, yang ekonomi itu kami minta untuk mengerjakan dari sisi ekonomi background-nya gitu. Misalnya kayak dari NPV, IRR, DPI apa segala macam gitu. Jadi setelah semuanya beres, kita gabung lagi grup jadi satu terus nah dari dia benar-benar kayak dia ngebahas di bidangnya itu. Jadi memang tidak semuanya ada exam. Jadi jangan takut, tapi tolong ditakar lagi. Tolong nanti ditanyakan aja kalau misalnya kamu mau apply apakah semuanya pertama apakah semuanya asesmennya dalam bentuk examination atau group work gitu. Kalau misalkan group work saya rasa sih nanti di grup itu akan dibagi berdasarkan ke bidang keahlian masing-masing itu kalau di kampus saya. Nah, cuman kalau misalkan semuanya dalam bentuk exam, nah itu tolong dipikirkan lagi lebih lanjut gitu. Karena Tapi examnya juga ya examnya juga kalau misalkan di saya tuh ada 10 mata ada 9 mata kuliah 1 dissertation dan dissertation itu wajib 9 mata kuliah 1 dissertation examnya itu ada 2 cuma ada 2 tuh 2 cuma ada 3 deh cuma ada tiga tapi bukan cuman nah cuman itu jadi ya terus cuman 3 dari 9 begitu cuma ya, tapi tiga tidak dari cuman sembilan gitu, nggak tapi cuman tidak 3 cuman gitu ya. gitu betul dan 3 itu 2 hitungan satu sistem saya suka lupa satu energi sistem satu lagi satu lagi ekonomi saya lupa padahal baru sebentar tapi saya udah lupa examnya apa karena saking menyeramkannya exam itu jadi saya begitu beres langsung lupain Datang kerjakan lupakan begitu ya. datang kerjakan lupakan dan berdoa supaya tidak resit gitu. Oh, ya. Nah Oke, gitu. Jadi kalau misalkan balik lagi ke pertanyaannya, jadi kalau misalkan bukan dari backgroundnya pure science, kalau misalkan di luar negeri itu sebenarnya terbuka. Itu kalau misalnya saya rasakan di UK di London, di Imperial khususnya, itu benar-benar kayak siapapun yang mau masuk silakan. Bahkan ada yang umurnya sudah 57 tahun itu masih ikut kuliah S2, 57 dan 54 tahun, ada 2 orang kemarin itu yang memang sudah tua
udah punya cucu bahkan, dia masih semangat belajar, dan background-nya bukan dari engineering, tapi dari bisnis, satu dari bisnis, satu dari ekonomi. Jadi semangat. Jadi bisa ya, nggak Bisa, impossible bisa. nih, bisa ya, bisa banget. There's not impossible. Oke, dari Mas Indra atau Kak Gifari mungkin ada yang mau menambahkan? Saya izin nambahin dikit deh. Boleh, boleh. Mungkin kebetulan kan 3 orang di sini semua backgroundnya sains ya. Maksudnya saya, Mas Indra, Mas Gane gitu. Tapi yang orang sering lupa adalah energi itu kan nggak cuma soal science and engineering. Kayak contoh lah untuk aplikasi EBT di Indonesia. Itu kan nggak cuma kita mikirin konverternya, nggak cuma kita mikirin termodinamikanya, nggak cuma kita mikirin chemical chemical reactionnya gitu kan. Tapi kita juga butuh misalkan economic feasibility study-nya. Kita juga butuh policy-nya. Kita juga butuh apa ya istilahnya modelingnya gitu loh. Jadi kalau misalkan background akuntan ya mungkin dipilih jurusan atau course atau riset yang memang berkaitan dengan backgroundnya kalau misalkan mau gitu. Misalkan tadi economic feasibility study seperti apa gitu. Kalau memang backgroundnya law misalkan ya energy policy gitu kan, green policy sekarang ada namanya green policy, green economy, pokoknya semua sekarang ditambahin green di depannya, itu ada hubungannya dengan EBT gitu loh. Atau misalkan backgroundnya matematika murni bisa aja pakai modeling gitu kan. Either itu either itu apa namanya ya, either itu modeling gimana kalau misalkan privatization di um, electricity provider di negaranya gitu, atau seperti apa gitu. Jadi maksud saya tidak menutup kemungkinan, energi itu mencakup semuanya gitu, nggak cuman engineering dan science doang gitu. Kalau dari saya. Dan kalau di luar negeri itu lebih banyak lagi jurusan yang unik-unik, aneh-aneh, dan mungkin malah cocok gitu sama sama saudara yang berminat gitu. Betul, menambah lagi Mas Givari itu betul banget, apalagi sekarang udah ada banyak embel-embel green finance, green economy itu benar-benar. Dan juga di Imperial juga ada metal finance and apa coba saya lihat ya. Tadi saya baru aja buka metal and energy finance. Nah itu Udah ada kayak macam-macam gitu ya, jurusan udah yang aneh ya, aneh-aneh benar-benar gitu ya. macam-macam. Jadi nggak bener kata Mas Givari, nggak semuanya tentang termodinamika segala macam gitu. Jadi memang harus nyari aja mungkin yang cocok sama, misalkan dari base-nya akuntansi gitu. Oh ini Betul, EBT akuntansi mana gitu yang bisa aku join gitu ya. betul. Dan Dari juga Mas jangan lupa Indra lihat ada silabusnya. dari Mas Indra ada tambah. Saya nggak ada suaranya Mas Indra. Iya, saya juga nggak ada suaranya. Ini Mas Indra. Saya kira saya aja, ternyata Mas Givari juga sama, nggak ada suaranya. Hmm, Mas Indra, nggak ada suaranya, Mas. belum 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 ada. Mbak Safa juga nge-freeze nih. Iya, saya juga nge-freeze. Masuk Ya nggak? aman Mas, aman aman. Aman ya? Aduh, Oke, maaf iya, lagi tiba hujan ya, jadi agak rusak. keren guys. Baru pertama kali ini kayak, Nah, kalau saya mendengar menambahkan, jadi kalau tadi backgroundnya akuntansi, tadi sih mungkin lebih dicek lagi, mungkin personal interest saya kemana gitu kan, karena tadi energi kan nggak cuman secara teknik lagi gitu ya. Mungkin selain policy juga ada apa namanya energi investment, finance gitu kan. Kita tahu sendiri bahwa ini kan terkait project gitu ya, apakah project ini economical viable gitu kan. Nanti juga ada apa namanya project assessment-nya juga gitu. Nah, itu kan butuh orang-orang yang apa ya punya background di akuntansi. Nah, terus menambahkan meskipun tadi akuntansi, tapi tetap harus punya apa ya keinginan untuk belajar sendiri sih terkait apa sih energi gitu. Dan itu tuh banyak apa ya sumber di internet gitu. Jadi secara basic tadi kayak energi itu ada apa aja gitu ya. Tadi ada energy system gitu kan, angin, solar gitu. Nah itu paling enggak bisa belajar dulu gitu ya. Maksudnya persiapan dulu dari sekarang gitu. Jadi meskipun tadi nanti di green finance, tapi tetap harus punya atau tahu Secara gitu ya. umum pengetahuan begitu ya. Iya betul terkait energi gitu sih, dan tadi juga benar kata Mas Gani cek silabus gitu ya, karena di website juga sudah ada di websitenya kampus, terus kemudian juga apa asesmennya juga apakah kalau di Australia itu ada apa namanya group project, exam atau
paper atau essay gitu ya. Nah, kalau di kami itu di saya sendiri examnya bahkan itu oral, jadi bener-bener kayak sidang gitu. Ada yang bener-bener apa hitungan juga ada, ditungguin gitu, ngitung terus sambil diliatin pengujinya, atau bisa kayak misalkan terkait strategi gitu sih. Dan ada kemarin ada apa? Saya ada baru satu itu terkait market gitu sih. Itu lebih ke teori sih seperti itu. Seperti itu sih. Tapi nothing impossible sih. Jadi ya tadi sih. Tapi tetap harus apa ya? Jangan sampai kita tuh melewati batas gitu sih. Takutnya nanti keteteran juga. Dan sebagai info juga di angkatan saya tuh satu angkatan ada 90 orang gitu ya. 60 orang in class, 30-nya online jadi hybrid. Itu juga yang engineering atau STEM itu sekitar 60%, 40% itu dari social science gitu. Ada international studies, kemudian ada apa economic finance, ada juga dari geografi gitu-gitu. Jadi bermacam-macam sih. Dan ya tadi sih cara mereka catch up ya tadi, maksudnya kita juga diskusi juga gitu loh. Jadi saling apa ya, saling apa stay updated aja sih gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak Makasih jelas, tuh. nggak ngerti bisa tanya juga sih, dan dosennya juga baik sih atau tutornya gitu. Oke, makasih. Ini dari tadi ada Kak Ihsan yang udah resign, kayaknya udah pegel nih tangannya dari tadi, angkat tangan mulu gitu ya. Boleh Kak Ihsan? Oke, cek cek. Assalamualaikum. Apa suara saya jelas? Waalaikumsalam. Jelas Kak Ihsan. Oke, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya. Mungkin perkenalkan saya Ihsan Oktar Mailil. Dan kebetulan saya sekarang first sem di energi terbarukan juga master student di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Ya enggak lebih dekat lah dibanding ketiga uh, pemateri kita gitu. Dan ini menurut saya emang relate banget topik malam ini gitu. Jadi saya sangat excited. Mungkin sedikit saya ambil solar energi ya di bidang itu dan masih awal. Mungkin saya sedikit bertanya gimana tips and triknya gitu dan mungkin advice buat jalanin research ya, terutama di bidang energi selama di luar negeri. Terima kasih. Mungkin itu aja dulu. Baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Ihsan. Boleh mungkin langsung dijawab sama siapa? Boleh Kak Mungkin Gifari mungkin mau menambahkan, nah, mau menjawab? mungkin bukan advice ya kalau dari saya, mungkin ngaca ke pengalaman pribadi juga. Ngerjain riset itu banyak tanya aja. Kalau di Malaysia itu saya nggak tahu ada supervisornya nggak ya, atau sistemnya lab gitu nggak ya? Kalau di saya kebetulan lebih ke dia bukan fakulti, Kak. Dia lebih institut research. Jadi di situ tuh emang fokus periset aja semua gitu. Malah S1 yang nggak ada, cuma S2, master sama PhD doang gitu. Terus Oh, kalau supervisor ada supervisor satu dan co-supervisornya dua gitu. Kalau kebetulan saya dapat eh, orang supervisornya dari Yaman, ada Yaman. kebetulan dapat Oh. research asistennya ada beliau. Ya, kalau saya sih mungkin berkaca ke pengalaman pribadi juga, apalagi kalau misalkan topiknya masih asing ya, maksudnya S1-nya agak tidak, karena kebetulan saya S3 juga ini ganti topik gitu. Jadi saya topik S1 S2 beda sama topik S3 saya, walaupun masih mirip-mirip, sama-sama konverter mainnya, tapi beda aplikasi dan beda jenis lah gitu. Jadi kalau saya sih mungkin banyak-banyak tanya aja. Jadi kalau supervisor bisa diganggu, ganggu terus aja. Kayak misalkan belajar sendiri dulu, of course kayak kata Mas Indra, belajar sendiri dulu. Begitu ada yang nggak tahu, tanya supervisor atau diskusi sama teman-teman lab, teman-teman sekelompok yang ngerjain riset yang mirip-mirip, atau sama-sama orang Indonesia lain atau orang Malaysia lain yang memang ngerti itu, atau join komunitas kayak ini nih, kayak zona EBT. Itu kan kita bisa sekalian sharing-sharing ya. Apalagi kan PV itu sekarang risetnya udah banyak banget tuh, baca-baca paper juga bisa gitu loh. Jadi maksud saya komunikasinya aja jalan terus gitu. Jadi riset itu nggak cuma di depan komputer ngerjain simulasi atau di lab nukang gitu, tapi kita harus sharing-sharing juga, banyak ngobrol ke orang biar kita tahu perkembangan sekarang tuh kayak apa gitu loh. Gitu. Kalau pengalaman pribadi saya sih kayak gitu gitu.
Oke, karena ini antusiasme untuk bertanya ini tinggi banget ya, tapi kita ada keterbatasan waktu nih teman-teman. Mungkin bisa dispesifikan mungkin ya untuk siapa pertanyaannya gitu. Di Kaisan gimana? Udah menjawab pertanyaannya? Eh, Atau ada udah, yang mau ditanyain lagi? mungkin satu boleh ya. Terakhir mungkin dari saya, kan kalau dari yang saya dengar tadi emang ekosistemnya sangat mendukung ya kalau kita di luar negeri gitu. Misalnya mungkin di kasus dari kakak-kakak tadi gitu, dan juga saya di Malaysia juga kayak riset di tentang solar energi ini emang ada satu institutnya gitu, ada satu gedung sendiri untuk bahas itu aja gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan gimana planning ya, atau mungkin ke depannya agar itu bisa dibawa ke Indonesia gitu, spiritnya atau mungkin value yang dapat di sana, atau ya at least riset yang kita lakukan di luar gitu bisa dibawa ke Indonesia. Bagaimana tanggapan itu aja sih, mungkin general ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau menanggapi? Mungkin dari Mas Gadis, Mas Indra. Kalau misalkan gimana tadi pertanyaan apa? Gimana supaya risetnya bisa dibawa ke Indonesia gitu kan? Nah sebenarnya kalau misalkan dari saya pribadi itu di apa namanya renewable energy and transition di Indonesia itu kan memang spirit itu masih masih ruam-ruam kuku lah, masih kayak ya semangat ya enggak, ya semangat ya enggak, ya memang itu agak susah sih sebenarnya masih san ya. Cuman kalau misalkan dari saya pribadi kemarin riset saya kan tentang geothermal power to ammonia production and green hydrogen production gitu. Nah itu saya coba nanti akan saya bawa ke, karena saya kerja di perusahaan geothermal, jadi nanti akan saya bawa coba ke BOD untuk dipresentasikan. Memang sebenarnya sih kalau misalkan secara ekonomik sih memang di Indonesia itu masih belum terlalu belum terlalu menarik gitu. Misalkan green hydrogen dan green amonia ini secara teknoekonomik gitu. Cuman mungkin nanti dari BOD punya pandangan lain, who knows gitu. Jadi memang kalau misalkan mau membawa membawa riset dari luar negeri ke Indonesia itu memang menurut saya memang masih agak-agak susah sih. Cuman nggak tahu coba gimana menurut Mas Indra sama Mas Givari mungkin punya pandangan lain mengenai ini. Kalau aku mungkin eh ini aja sih paling sebelum ngambil topik atau judulnya mungkin didiskusiin dulu sih kayak sama orang yang berkaitan yang ada di Indonesia mungkin dulunya pernah kerja gitu ya. Yang mana nanti kebermanfaatannya itu sesuai gitu kan. Dan kalau bisa memang dari awal ngambil judulnya yang udah spesifik regionnya ada Indonesia aja gitu. Jadi nanti juga minta apa co-supervisor gitu dari Indonesia mungkin dari dosen yang ada di Indonesia juga bisa. Jadi ya itu mungkin bisa meningkatkan apa itu ya apa namanya keterserapannya nanti ketika apa sudah berhasil dan bisa diaplikasikan di Indonesia meskipun juga secara aktual itu banyak faktor eksternal lah yang bisa itu tuh mungkin nggak bisa diimplementasikan gitu tapi paling tidak tuh case-nya itu udah sesuai dulu terus apa namanya apa ya tadi sih faktor-faktor secara geografinya juga sama gitu sih gitu menurut aku gitu sih. Oke, mungkin karena terbatas gitu ya. Ya, Saya tutup semuanya. pertanyaannya tiga lagi dari Kak Najib ya karena ini relevan ya masih sama sama pertanyaannya Pak Wahyu. Satu lagi dari Ibu Lusan dan satu lagi dari Ibu Sita gitu ya. Eh, dijawab dibacakan dulu. Pertama, mohon izin sebelumnya Mas Gifari titip salam untuk Prof Muhammad Aziz. Semoga sukses dan sehat selalu. Ini pertanyaannya sama eh izin bertanya gitu untuk mungkin langsung dijawab oleh Kak Gifari. Jenis energi terbarukan apa yang paling relevan, yang paling reliable gitu di Indonesia untuk saat ini sampai 10 tahun ke depan. Terus Kak Najib ini kebetulan kayaknya lagi mau bikin lomba karya tulis ilmiah gitu. Nah, apa sih energi terbarukan yang paling cocok nih untuk Indonesia 10 tahun ke depan dan untuk KTI gitu?
Ini pertanyaan bisa mengundang huru-hara kalau ditanyain di grup orang energi, tergantung Waduh. backgroundnya. Kalau orang solar bilang solar, tapi kalau saya ngelihat tren, kebetulan saya kemarin sempat magang juga di ASEAN Center for Energy. Indonesia sekarang itu, negara-negara ASEAN itu sekarang trennya adalah mengurangi emisi karbon dari power system yang udah ada. Jadi kenapa Pertamina mulai shifting fokusnya ke carbon capture, storage atau utilization lah salah satu itu karena negara-negara ASEAN melihat energi transition ke green energy itu mungkin akan sulit, especially for the next 5 to 10 years kalau tidak dibantu uang. Dan kita juga tahu Indonesia kemarin baru sign agreement sama Jepang, Justice Transition Energy Project, JETEP pokoknya, pendekannya JETEP, $20 million, sama ADB juga untuk proyek PLTS atap ya, yang salah satunya untuk PLTS atap yang salah satu akan jadi Di mini Cinata class ya, juga di ya di LTS zona Cinata. IBT. Itu enggak, kalau Cirat itu kan floating. Kalau ini Oh, PLTS atap itu oh yang iya, tahu. kemarin saya ke Bali ngobrol sama orang PLN Bali juga, di Bali udah mulai diterapkan PLTS atap gitu. Kalau di Indonesia menurut saya kalau untuk energi baru terbarukan dan negara-negara ASEAN lain yang paling banyak bisa digunakan itu hydro, air. Karena udah implementasinya juga udah cukup banyak dan udah dari lama-lama juga, terutama untuk negara-negara kayak Laos gitu. Itu salah satu leading hydro di ASEAN. Dan surya mungkin ya kalau Indonesia. Kalau wind itu karena kalau melihat peta map wind speed di Indonesia itu kan terbatas daerah-daerah yang wind speednya itu di atas batas minimal lah yang diperlukan gitu kan. Dan kita juga cuma punya satu atau dua sidrap satu, habis itu saya nggak dengar lagi ada peresmian apa-apa PLTB gitu. Jadi mungkin menurut saya itu sih hydro dan solar. Kalau kita ngomongin hidrogen, ya kalau pribadi ya itu mungkin masih agak terlalu Kejauhan mungkin jauh ya, sih. masih belum ke Maksud sana saya lah bukan gitu ya. maksud saya bukan nggak boleh fokus itu, tapi maksudnya Jepang 15 tahun ke belakang udah ngucurin dana sedemikian banyak untuk hidrogen, nggak ada keberhasilan yang bisa dilihat gitu. Dan saya rasa Jepang pun udah mulai ketar-ketir dan udah mulai ini juga udah mulai nyesel juga kenapa hidrogen, tapi mereka emang nggak punya pilihan karena mereka apa namanya natural source-nya kan dikit gitu. Jadi kalau hidrogen mungkin tidak untuk 20 tahun ke depan, mungkin tergantung perkembangan. Nuklir tergantung mau versi reaktor yang keberapa. Kalau versi reaktor yang terbaru mungkin masih agak sulit juga karena dananya juga yang dikucurkan butuh banyak. Jadi kalau saya pribadi itu bilang Indonesia yang paling cocok itu mungkin solar dan hydro. Seperti itu. Kalau untuk energi terbarukan ya, natural gas juga itu maksudnya di luar natural gas, di luar apa namanya geothermal dan sebagainya. Kita cuma ngomongin apa ya, bukan EBT, tapi kita cuma ngomongin lima source gede lah gitu. Nah, atau mungkin biomasa karena Indonesia kan punya banyak bahan baku gitu ya. Mungkin tiga itu, biomasa, solar, sama hydro. Ya, mungkin karena hydro juga bisa skala mikro gitu ya, kecil-kecil gitu ya, atau PLTS atap gitu ya. Saya lihat juga tadi Betul. eh, Kak Ganis dan juga Kak Idra udah angguk-angguk gitu ya. Kayaknya setuju juga nih ya untuk hydro sama solar ini ya di Indonesia gitu. Oke, Betul. makasih pertanyaannya untuk Kak Najib dan juga Pak Wahyu. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada mungkin tadi Mas Ganis nge-mention gitu ya. Ada mahasiswa umur 74 75 gitu ya. Ini ada pertanyaan dari 57, Mbak. 57, oke, mohon maaf. Saya salah denger gitu ya. Tua banget. Eh, dari Kalusan Marini Putri Siregar. Katanya nanya nih, kira-kira masih ada nggak ya beasiswa buat umur 45 tahun ke atas gitu untuk S2, S3 lingkungan gitu. Kalau ada, boleh dong share-share. Kalau misalkan di UK itu, oh, saya nggak tahu ya, saya belum coba menggali lebih lanjut sebanyak beasiswa di luar negeri sana. Cuman yang saya tahu yang ada batasan umur itu cuma di Indonesia, ya nggak sih, Mas Indra, Ya, Mas di Givari? Indonesia mungkin kayaknya di Iya, 30 ya mungkin ya. misalkan kayak pemerintah mau ngasih beasiswa tapi ada batasan umur ya. Misalnya kayak LPDP S2-nya di 35, S3-nya di 40 setahu saya. Kalau misalkan di UK misalnya kayak Chevening, karena saya kemarin kan shortlisted Chevening juga, itu nggak ada batasan umur. Bahkan
teman saya ada yang udah S2 di UI, dia mau S2 lagi di Criminal and Justice di Leeds University, dan dia keterima juga gitu. Dia memang nggak ada batasan apa-apa asalkan mau dan mengikuti proses seleksi dan lulus. Itu sih. Kalau misalkan beasiswa di luar negeri yang nggak ada batasan umur itu khususnya di UK itu chevening. Itu Kalau sih. Kak Indra sama Kak Givari gimana nih? Ada batasan umur gak? Kalau di Jepang sama di Australia gitu? Kalau menurut saya kurang lebih sama Mas Ganis. Nggak ada batasan jadinya ya? Kalau yang dicarinya di Jepang ya. Iya, sama kalau beasiswa pemerintah sama Mbak Syafa. AAS juga setahu saya nggak ada batasan umur ya. Seingat saya ya. Ini coba Ya, di cross check nggak lagi. ada. Betul. Iya bener Karena ya. saya juga kemarin sempat mau apply AS tapi waktunya nggak cukup. Tapi begitu dilihat di requirement nggak ada batasan umur sama sekali. Betul betul. Jadi Jadi tidak ada aman banget ya diskriminasi, untuk betul, tidak ada keluar. diskriminasi umur bagi yang ingin belajar menggunakan beasiswa luar negeri. Yang providernya Ya dari luar negeri, pemerintah luar betul. negeri maksudnya. Gitu. Oke, makasih jawabannya. Yang terakhir nih, dari Kak Sita udah raise hand. Mungkin bisa dijawab sama Kak Indra nih sebagai penutup gitu ya. Silakan Kak Sita untuk on mic. Ya, bisa di on mic mungkin? Oke, Oke. oke. Terima kasih Mbak. Pas banget. Jadi aku mau tanya satu hal ke Mas Indra juga. Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu. Nama aku Sita. Saat ini aku masih first year undergraduate. Kebetulan di Australia juga seperti Mas Indra. Dan rencana di second year nanti mau ambil specialization di materials engineering. Dan untuk saat ini interest saya masih cenderung ke solar cell. Dan mungkin ya seiring waktu masih mungkin untuk perubahan interest nantinya. Dan saya ingin bertanya, kira-kira untuk posisi dari graduate materials engineering itu di field EBT itu kira-kira seperti apa gambarannya? Dan juga apakah di lab Mas itu sendiri ada juga yang graduate materials engineer dan kira-kira kasarnya kerjaan mereka seperti apa sih dan job desk-nya seperti apa gitu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Sita ya pertanyaannya. Kalau dari tadi apa namanya material ya di bidang EBT tadi seperti yang mungkin saya sudah sampaikan di awal, kalau kita lihat energi transisi ya, itu kan banyak sekali kayak misalkan solar, tadi itu khususnya solar ya, berarti kan PLTS. Nah itu kan modulnya sendiri itu kan dia menggunakan semikonduktor ya. Nah itu nanti inovasi atau terobosan gitu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menunjang efisiensinya gitu. Jadi efisiensi solar kan mungkin yang sependek tahun saya itu masih di angka 18-20% gitu kan. Nah nanti salah satu inovasinya melalui penemuan itu material terbaru seperti perovskite gitu ya. Saat ini kan mungkin masih pakai monokristalin gitu ya, seperti itu. Nah, itu nanti juga seiring berjalan waktu mungkin dari segi ukuran mungkin bisa lebih efisien lagi, mungkin dari berapa kali berapa senti gitu, tapi bisa menghasilkan apa namanya watt peak-nya lebih besar. Nah, itu kan nanti bisa hemat lahan juga, jadi implikasi terhadap carbon emission-nya juga lebih kecil gitu. Kemudian untuk di apa namanya, nah begitu juga untuk yang energi yang lain, mungkin seperti yang angin gitu ya kan turbinnya juga itu kan dari material gitu. Nah itu posisi material engineer tuh dia nanti mengolah dari yang sudah dilakukan oleh orang metalurgi gitu ya, orang teknik kimia. Jadi kalau misalkan jadi urutannya adalah ekstraksi nih Mbak. Jadi ekstraksi gitu ya. Jadi kita ngambil natural resources tadi kayak misalkan biji-bijian gitu. Nah itu mungkin orang tambang, orang geologi gitu ya. Nah nanti setelah diambil mungkin dari bebatuan atau dari apa offshore gitu ya, diangkut ke permukaan laut, terus nanti tugasnya oleh orang metalurgi untuk memproses, merefine, jadi memurnikan gitu kan, dan kemudian diambil apanya gitu, apa yang bakal diambil, apa namanya, desired produknya apa gitu kan, dan inilah juga ada peran inovasinya juga, gimana nanti proses peranan teknologi gitu ya, gimana caranya bisa menciptakan
teknologi yang tentunya murah dan juga dia tidak menghasilkan limbah atau tadi ya implikasinya terhadap emisi gitu. Nah, nanti dari metalurgi hasilnya adalah mineral gitu. Nah, oleh orang material lah yang diolah untuk menjadikan itu jadi bahan semi jadi gitu ya. Jadi kayak semi final gitu nantinya diolah di manufaktur gitu sih. Jadi nanti pekerjaannya mungkin keterlibatnya kalau misalkan di lab ya jadi sebagai researcher gitu kan mengolah tadi yang dikerjakan oleh metalurgi jadi semi produknya gitu yang digunakan untuk industri tadi mungkin untuk solar gitu ya. Jadi lokal manufacturing tadi untuk modul PV-nya gitu. Nah, kalau di kelas saya sendiri kebetulan tuh saya sih sejauh ini belum ada menemukan yang lulusan material dan mungkin kalau misalkan ingin khusus ke material itu ada sendiri majornya gitu sih Mbak dan kami kebetulan belum tahu apakah ada yang riset di bidang ini seperti itu sih gitu dan nantinya juga tadi mungkin juga ada yang tanya di kolom chat juga ya terkait end life cycle juga. Nah, bagaimana caranya nanti tadi inovasi dan terobosan terkait teknologi yang bisa nantinya tuh materialnya itu tadi kita menerapkan prinsip circular economy. Jadi itu tahan lama, kemudian bisa di recycle, bisa di kurangi penggunaannya. Jadi misalkan untuk menghasilkan output yang sama gitu ya, tapi kita butuh input yang lebih sedikit kayak gitu. Jadi mengurangi bahan bakunya, terus juga bisa diregenerasi. Jadi bisa digunakan lagi dengan tambahan limbah yang sumber lain. Jadi limbah tadi tidak mencemari lingkungan. Seperti itu sih. Paling nanti gambarnya seperti itu. Dan kalau setelah lulus praktisnya tadi mau jadi researcher bisa atau mungkin engineer bisa tadi ya untuk lokal manufacturing tadi pasti banyak butuh material engineer seperti itu. Oke, Mas, berarti untuk di skala lab itu sendiri sebagai researcher itu lebih ke skala mikro, sedangkan kalau di manufacturing, di industri, berarti dia lebih ke assessment-nya, life cycle assessment, end of life, kayak gitu ya. Oke, Betul thank you, Mas, betul dan insight-nya. ya skalanya ya skillnya lebih jadi udah skala industri. Siap. Kalau boleh tahu di universitas mana? Saya di Monash University, Mas. Oh, di Clayton berarti ya. Ya, betul, di Clayton. Oke. Oh, udah jam 12 ini ya, setengah satu. Wow. Iya, Terima kasih ya setengah udah satu. datang. Wow. Izin nambahin dikit boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Kalau material selain PV mungkin yang menarik baterai. Kalau misalkan tertarik, karena baterai itu sekarang kuncinya EBT kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan yang standalone system ya, power system yang nggak attach ke grid, electricity grid gitu. Dan itu aplikasinya banyak macam-macam, bisa di rural areas, nanti etc lah gitu. Dan baterai itu nambahin satu material aja bisa ngubah semuanya gitu. Misalkan sekarang lithium ion, ada namanya lithium silikon, lithium kobalt, lithium fosfat, lithium manganis, bahkan sekarang ada solid state battery. Jadi kalau misalkan nanti tertarik, mungkin baterai itu salah satu yang lagi hot banget lah, topik yang lagi hot banget, apalagi di dunia material science gitu. Itu sih. Terima kasih, Makasih Mas. banyak. Gimana Kak Sita? Apakah menjawab? Udah puas sama Sangat jawabannya? menjawab, Mbak. Makasih banyak ya Kak Indra juga Kak Gifari udah ngejawab. Makasih juga Kak Sita udah bertanya gitu. Eh Tadi pertanyaan terakhir ya penutup untuk talk show pada malam hari ini. Talk show-nya masih seru, tapi sayangnya kita harus berpisah nih kayaknya sekarang gitu. Tadi juga udah jam 1 gitu ya tadi. Mungkin mau ini gitu ya, mau beraktivitas yang lain gitu teman-teman. Yang di Indonesia juga mungkin udah jam tidur gitu ya. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih teman-teman ya, kita abadikan dulu dong momennya pada malam hari ini gitu biar memorable gitu ya, biar nanti bisa diingat-ingat lagi gitu atau misalkan bisa lihat kemarin siapa ya kemarin pemateri speaker yang ada di Zona EBT Talk Show gitu ya. Boleh dong teman-teman yang masih off cam untuk on cam dulu sebentar. Kita akan foto bareng dulu nih teman-teman. Boleh yang bisa on cam. Nah, untuk resensi nanti akan dibagikan di akhir. Jadi teman-teman abis foto bareng jangan dulu live ya teman-teman. Nanti akan dibagikan di akhir. Boleh yang bisa on cam mungkin bisa on cam dulu sebentar. Yang teman-teman yang nggak bisa on cam boleh dikasih reactionnya aja di bawah. Boleh reaction apa aja deh. Tadi mungkin yang teman-teman yang masih capek-capek gitu. Nah, gimana nih kabarnya sekarang? Apa udah
berapi-api gitu mungkin ya. Dan udah ada beberapa yang on cam juga, udah ada yang kasih reaction juga. Oke, Bapak Operator sudah siap? Kita di layar udah senyum nih, udah siap semua. Hitungan 3 ya teman-teman semua, senyum. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Jadi saya juga sangat berterima kasih banyak untuk speaker kita pada malam hari ini yang keren-keren banget semuanya dan udah meluangkan waktunya untuk mengisi talk show pada malam hari ini di Zona EBT teman-teman. Untuk Kak Indra, Kak Ganis dan juga Kak Gifari, terima kasih banyak ya sekali lagi. Silakan untuk melanjutkan aktivitasnya gitu ya. Mungkin abis ini masih ada aktivitas lain gitu. Mungkin ada yang mau tidur atau justru ada yang baru mau aktivitas gitu ya. Pada malam hari ini terima kasih banyak. Boleh lah sekarang udah boleh, kalau mau live boleh live. Untuk teman-teman yang lain jangan dulu live karena sebentar lagi kita akan membagikan presensi gitu teman-teman ya. Terima kasih Mbak Safa. Saya izin live dulu soalnya masih ada kerjaan ternyata. Iya, terima kasih banyak Kak Gadi. Terima kasih. Mari semua. Ini juga izin live dulu kalau gitu. Makasih Mbak Safan, makasih semuanya udah hadir. Makasih Kak. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung cari saya aja, mau di LinkedIn, mau di apa, langsung Iya tanya betul, aja sama. insya Ya Allah. boleh, tapi kita mutualan mungkin ya di media sosial atau Boleh. di LinkedIn gitu ya. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman udah bisa dilihat di layar, udah ada QR code gitu ya untuk presensi talk show pada malam hari ini. Bisa di scan atau bisa diakses di zonaebt.com/presensi ztalk. Atau yang kesulitan bisa menghubungi admin Zona EBT gitu. Boleh di screenshot dulu teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan sertifikat, boleh nanti dilampirkan keterangan untuk sertifikatnya gitu teman-teman ya. Oke, udah diakses teman-teman? Bisa diakses semua? Bisa, Kak. Bisa, oke. Mungkin nanti yang masih kesulitan boleh sambil di screenshot dulu. Nanti juga masih bisa diakses. Mungkin masih kami buka untuk beberapa menit. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini di talk show Zona EBT dengan judul Pengalaman S2 di Luar Negeri dalam Penelitian Energi Terbarukan. Semoga kita bisa bertemu di talk show kemudian hari. Saya Safa Zahra selaku pemandu acara pada malam hari ini meminta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Dengan energi, manusia bisa menerangi rumah, memasak, dan bahkan berkendara. Energi juga merupakan ujung tombak sektor kehidupan dunia, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bahkan ekonomi. Sayangnya, dengan adanya penggunaan energi yang masif, dihasilkan pula limbah yang sangat besar yang saat ini telah merusak lingkungan kita. Apalagi sampai saat ini dunia masih sangat bergantung kepada energi kotor yang tak terbarukan. Hal ini membuat bumi diracuni polusi, membuat lingkungan rusak dan mengakibatkan emisi gas rumah kaca meningkat. Dengan kata lain, kehidupan kita sedang terancam dan apabila energi yang kotor ini tidak segera ditangani,
maka iklim dunia akan semakin parah sehingga perlahan tapi pasti akan menghancurkan kehidupan di bumi ini. Salah satu penyebab masalah tersebut adalah masih lambatnya laju transisi dari energi kotor menjadi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia. Namun ironisnya, masyarakat sendiri masih kurang terpapar akan informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan, padahal mereka merupakan penggerak bagi transisi energi kotor menjadi terbarukan. Maka dari itu, di era kemajuan informasi ini diperlukan platform yang mampu mensinergikan antara sumber informasi dan edukasi mengenai energi baru terbarukan. Menjawab tantangan zaman, ZonaEBT.com hadir berdiri sejak April tahun 2021 sebagai platform media informasi dan edukasi terkhusus energi baru terbarukan. ZonaEBT.com menyajikan informasi-informasi hangat mengenai perkembangan energi terbarukan di Indonesia yang tentunya dikemas dalam konten menarik. Kami percaya masyarakat memiliki andil yang besar untuk menggerakkan perubahan, dimulai dengan hal kecil, yakni kesadaran akan keberlangsungan energi terbarukan di sekitarnya. Guna memberi informasi dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat, kami mengulas berbagai informasi energi terbarukan dalam beberapa kategori, yakni aneka energi baru terbarukan, kendaraan listrik, bisnis terbarukan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saat ini, jangkauan informasi Zona EBT sudah tersebar ke penjuru negeri sesuai dengan moto kami, sebar terbarukan. Mari ciptakan masyarakat yang sadar akan energi baru terbarukan bersama Zona EBT.